Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urifatul Hasanah dari kelas 8 MTS Al-Fitriyah Penawangan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nama-nama negara yang ada di ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kepanjangan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ini adalah gambar logo bendera ASEAN. Nah, sekarang mari kita mengenal tokoh-tokoh pendiri ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Siapa saja? Yang pertama, ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, ada perwakilan dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Yang ketiga, ada Thanat Khoman dari Thailand. Dan yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura. Dan yang kelima ada Narcisco Ramos dari Filipina. Kita lanjutkan, kira-kira apa ya alasan yang mendasari berdirinya ASEAN? Nah, berikut ini adalah alasan yang mendasari berdirinya ASEAN. Yang pertama, adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Dan yang ketiga, untuk menjaga keamanan kawasan. Nah, berikut ini adalah anggota negara-negara ASEAN. Letak negara-negara anggota ASEAN itu saling berdekatan satu sama lain, sehingga disebut sebagai negara tetangga. Beberapa negara tersebut bahkan ada yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan sebagai akibat dari letaknya yang berdekatan. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Dan yang ketiga, negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang kelima, ada negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, perlu kalian ketahui, berdirinya organisasi ASEAN tentunya memiliki tujuan. Lalu, apa tujuan didirikannya ASEAN? Nah, berikut ini kita bahas tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama
serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, yang kedua Laut Cina Selatan di utara, dan yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama ada daratan yang berbentuk semenanjung, itu ada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan itu ada negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terdapat pula batas-batas wilayah ASEAN yang ditandai oleh yang pertama, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang kedua, sebelah barat Samudra Pasifik dan India. Yang ketiga, sebelah selatan Samudra Hindia, benua Australia dan Timor Leste. Dan yang keempat, sebelah utara negara Tiongkok atau dataran Cina. Negara-negara anggota ASEAN memiliki karakteristik letak geografis dan kehidupan sosial budaya yang unik. Berikutnya, kondisi geografis dan sosial budaya negara anggota ASEAN. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Kondisi geografisnya yang pertama, ibu kotanya ada di Jakarta, dan yang kedua, negara ini adalah negara yang berbentuk kepulauan